Selamat mendengarkan. Seseorang yang mencintai kita dengan ketulusan tidak akan menjadikan kita bahan perbandingan. Sebuah kalimat yang dulunya Zian gunakan untuk menyemangati Sean yang kerap murung perkara pencapaian di sekolahnya. Secepat itu keadaan berubah. Semua berbalik, dan kini justru Zian yang butuh kalimat semacam itu. Mereka sarapan bersama saat ini. Sheila memantau kedua pria dewasa ini tanpa berkedip. Khawatir jika mereka bertengkar, usai Zian mengetahui apa yang terjadi semalam. Tapi sepertinya tidak begitu, karena sejak tadi keduanya terlihat baik-baik saja. Gajimu bagaimana? Naik, jadi 150.000. Itu pun karena aku berhasil dapat nomor teleponnya Mbak Riris. Jawab Sean santai dan membuat Sheila merasa dia kehilangan berita. Keduanya membahas sesuatu yang tampaknya serius, hingga melibatkan asisten rumah tangganya, Riris. Entah apa yang telah mereka lakukan di belakang Sheila, hingga hal semacam ini bisa terjadi. Pak Rudi serius? Iya serius, tapi kata Pak Rudi ditolak. Riris marah-marah, bahkan sampai diblokir. Sean membocorkan Lara sang bos yang saat ini memutuskan liburan ke Labuan Bajo akibat kecewa ditolak mentah-mentah oleh seorang wanita. Kasian, Riris sepertinya perlu aku nasihati. Kenapa dia begitu? Bukankah Pak Rudi cukup kaya? Sean mengerutkan dahi. Rasanya seorang Rudi cukup mudah menaklukkan seseorang. Lantas kenapa Riris justru enggan? Pikirnya kemudian. Aku juga tidak mengerti. Padahal sewaktu aku minta nomor teleponnya, Riris dengan senang hati memberikannya padaku. Setelah dihubungi Pak Rudi, malah menolak. Aneh kan? Pembicaraan mereka makin serius. Keduanya bahkan terlihat sama sekali tidak ada masalah. Meski semalam hampir mati. Tapi Zian benar-benar lupa itu hingga membuat Sheila bingung sendiri. Astaga, itu karena dia salah sangka. Mungkin Mbak Riris mengira kau yang meminta nomornya. Maka dari itu ketika dia sadar bukan kau yang menghubunginya, jelas saja dia marah. Apa iya begitu? Sean mengerutkan dahi. Dia merasa tindakannya tidak salah. Akan tetapi, jika dia ingat-ingat lagi, tadi malam Riris sedikit menghindarinya. Bahkan tidak menyapa seperti biasa. Tampaknya Sean telah membuat sepotong hati wanita tulus itu berharap padanya. Kau tidak sadar sudah memberikan harapan padanya. Kau tahu, Riris itu janda sudah 8 tahun. Dia tidak bisa melupakan suaminya yang meninggal di perantauan. Sean sejenak membuat Sean merasa bersalah. Apalagi sebelum dia berhasil mendapatkan nomornya, Sean merayu dengan kata-kata manis andalannya. Jadi ketika hatinya sudah dibuat berharap pada laki-laki dan kecewa, dia jadi marah. Tambah Sean kemudian, dia merasa tindakan Sean tidak benar, terkhusus bagi mental Riris. Maaf, aku benar-benar tidak tahu kisahnya begitu. Kupikir dengan dikenalkan bersama Pak Rudi, mereka bisa cocok, Zian. Menyesal aku sampai merayunya kemarin, kalau tahu begini. Sesal Sean bahkan merasa nafsu makannya mendadak hilang. Apa? Merayunya? Bukankah cara meminta nomor telepon wanita memang harus begitu? Tanya Sean sama sekali tidak merasa bersalah. Tanpa dia sadari, jika kini mereka tengah menjadi pusat perhatian Sheila. Yes, Sean, kau memang belum berubah ya. Kalau hatinya terluka bagaimana? Lalu aku harus bagaimana? Tanya Sean bingung sendiri. Menyesal sekali dia mencoba peduli perihal hati Rudi jika harus berakhir begini. Menurutmu, setidaknya minta maaf. Ingat kata Papa Sean, jangan pernah mempermainkan wanita, karena suatu saat nanti, kau akan punya istri dan anak perempuan. Aku tidak mempermainkan dia. Jangan sejauh itu pikiranmu. Kesal Sean tidak terima lantaran Sean justru semakin membuat masalahnya jadi rumit. Sepanjang pembicaraan mereka, Sheila hanya menyimak dan tidak berani ikut campur. Selain karena belum terlalu dekat pada Sean, dia juga tidak mengerti permasalahan yang benar bagaimana. Tapi setahu dia, Riris murung karena anaknya sedang sakit. Siang ini tidak ada rencana Sean pergi keluar. Obat dan vitamin Sheila bahkan diantar oleh Mikaela
lukanya Zean kembali menjadi pusat perhatian. Hanya saja, untuk yang kali ini Mikael tidak boleh tahu lantaran khawatir terlalu dia pikirkan. Sama sekali Zean tidak terganggu dengan kehadiran Mikaela dan Zean yang duduk manis menonton televisi di sana. Mungkin sama-sama menjadikan kediaman Zean sebagai tempat istirahat. Pria itu tetap bersikap manis, bahkan tidak ragu berbicara dengan bayi dalam kandungan sang istri. Jangan ditanya perasaan Sheila bagaimana, jelas saja sedikit malu. Sayang, kamu kenapa tidak seperti ibu-ibu hamil yang lain? Maksudnya? Kandunganmu sudah 4 bulan, kenapa belum ngidam sama sekali? Bahkan seperti tidak punya keinginan, apa sengaja kamu tutup-tutupi? Pertanyaan Zean adalah pertanyaan dia juga. Wanita itu tampak berpikir keras, dan dia juga butuh jawaban itu secepatnya. Mikaela yang penasaran dengan pembicaraan pasangan baru itu sengaja mengecilkan volume televisi demi menguping pembicaraan Zean. Memang tidak. Mungkin belum ya. Aneh. Sesekali aku juga ingin seperti calon papa yang lain. Sepertinya menyenangkan. Mikaela mencepik mendengar ucapan adiknya, seakan paling mampu mengabulkan semua yang Sheila mau, andai nanti benar-benar terjadi. Sementara Zean sedikit sebal mendengar pembicaraan mereka, hingga merampas remote televisi dari tangan Mikaela tanpa aba-aba. Ngomong apa susahnya? Ribet, telingaku sakit, Mikaela. Balas Zean yang kini kembali mengempaskan tubuhnya di sofa. Kalian berdua kenapa? Aneh sekali. Meski dia tidak baik-baik saja pasca baku hantam bersama Nathan, bukan berarti Zean bisa bermanja-manja bersama sang istri. Masih ada Zulia yang harus Sheila rawat. Pagi ini dia mengalah dan memantau sang istri yang menemani Zulia berjemur di bawah cahaya matahari. Sementara dia, jelas tidak bisa hanya berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Khawatir jika sang istri justru hanya fokus memandangi Zean yang kini memperbaiki mobil di halaman rumahnya. Dia ikut mencari kesibukan yang menurutnya lebih bermanfaat. Tidak lain dan tidak bukan, jelas saja menyiram bunga. Bentuk baktinya pada seorang Zulia, dia hanya ingin mertuanya merasa bersyukur setiap hari memiliki seorang menantu seperti dia. Sama sekali Zean tidak pernah melakukan hal semacam ini di rumahnya. Semua bunga yang Zean tanam tidak lebih dari rumput liar di mata Zean. Semua ini dia lakukan demi cari muka dan memastikan mata istrinya tidak tergoda tentu saja. Jujur saja, Zean tidak bisa memahami apa keinginannya. Hati pria itu seakan berontak tiranti, hingga menganggap Zean benar-benar ancaman. Padahal sejak lama Zean katakan tidak perlu khawatir dan Sheila hanya sebatas adik ipar di matanya. Lucu ya Bu, mereka manis aslinya. Jadi mereka terpisah lama, 4 tahun sebelum suamiku menikah. Kini mereka sama-sama lagi. Seakan mengerti jika Zulia tengah bertanya, Sheila menjelaskan tanpa diminta. Wanita itu tersenyum tipis. Seraya memandangi dua pria yang tengah memperlihatkan jika saudara kembar memang tidak begitu sama. Sheila jadi pengen, kalau punya versi kecilnya pasti menyenangkan. Mereka yang saling melindungi dan ada di setiap saat membuat Sheila berpikir nasihat Mikael memang benar. Melihat keduanya yang sudah dewasa dan masih kerap bertengkar, adalah hal yang tidak mungkin Sheila lewatkan begitu saja. Bagaimanapun interaksi mereka, di mata Sheila sangat romantis. Bukan berarti dia juga suka Zean, tapi hubungan mereka yang membuat Sheila merasakan kehangatan. Padahal segala sesuatu memang tidak seindah bayangan. Romantis di mata Sheila, tapi yang terjadi tidak demikian. Zean kembali mengundang kemarahan dengan sengaja menyiram tubuh Zean layaknya tanaman, tanpa sedikit pun merasa bersalah. Basah! Teriak Zean tidak terima ketika menyadari bajunya menjadi korban tidak jelasnya suasana hati Zean. Tidak sengaja. Aku mau siram anggrek ibu. Jawabnya santai dan melewati Zean begitu saja. Tidak sengaja kepalamu. Kau bisa lewat sana. Lagi pula, kenapa bisa harus disiram dari jarak sejauh itu? Zean dulu memang sangat menyayanginya. Bahkan dia tidak terima seseorang menganggapnya bodoh. Akan tetapi entah kenapa ketika dia dewasa, lebih tepatnya setelah Sheila hamil, Zean tidak bisa dia kendalikan lagi. Bukan hanya karena cemburu dan marah ketika sengaja digoda, melainkan setiap saat dan dia memang selalu mencari cara agar Zean naik darah.
Mungkinkah ini pengaruh dari kehamilan istrinya seperti kata Mikaela? Rasanya tidak mungkin. Bagi Sean itu aneh, dan tidak ada hubungannya sama sekali. Sean, jangan emosian. Ingat kata papa, marah itu adalah sebagian sifat iblis. Lihat siapa yang bicara, padahal dirinya juga tidak berbeda. Bahkan saksi yang bisa menjelaskan betapa banyak dosa Zean akibat mulut pedas dan emosinya yang tidak karu-karuan itu mungkin sudah lebih dari 1 kelurahan. Terserah kau saja, Zean. Jika aku sebagian dari sifat iblis, lalu kau apa? Jika saja tidak ada Sheila dan Sylvia di sana, mungkin Sean akan melempar kepala saudaranya ini dengan batu bata. Namun akal Sean masih waras, hingga dia berpikir 1000 kali, walau batinnya semakin tersiksa, karena sifat Sean yang kian menjadi-jadi. Aku? Kalau kata istriku, malaikat. Cih, Malaikat. Malu sama jin. kata Sean kembali duduk dan memeriksa ban mobilnya. Sejak tadi pekerjaannya belum usai. Dengan hadirnya pria ini, Sean, kau punya rencana tinggal di sini berapa tahun lagi sebenarnya? tanya Sean tidak pada mana yang sebenarnya. Padahal belum juga 3 hari Sean di sini. Itu pun dia lakukan lantaran khawatir Nathan kembali menyerang dengan membawa orang lain. Kau mengusirku? Tidak, bukan begitu. Kalau memang ingin lama, bengkel Pak Rudi kita beli saja, supaya nanti pindah ke depan sana. Saran terburuk yang pernah saya dengar. Otak bisnis mana yang menyarankan membangun bengkel di tempat sesunyi ini? Motor yang lalu lalang bahkan bisa dihitung. Begitupun dengan mobilnya. Itu pun bukan pengguna jalan umum, melainkan penghuni yang tinggal di lingkungan sekitar ini. Tidak, aku tidak bercita-cita akan lama di sini. Bahaya, nanti istrimu salah peluk lagi. Jawabnya sengaja menyinggung masalah kemarin. Hampir belum sampai dipeluk. Beruntung saja dia sudah mengetahui hal itu dari Sheila lebih dulu. Sean tidak terbawa emosi, walau niat Sean sebenarnya ingin membuat Sean naik darah. Karena aku menolak. Kalau sampai aku terima bagaimana? Bayangkan, Zian, bayangkan. Terserah. Sheila salah sangka karena gelap. Jika terang begini jelas, dia bisa membedakan dengan mudah. Apa hubungannya? Sean mengerutkan dahi. Baginya tidak ada perbedaan sekalipun gelap ataupun terang. Ya jelas ada. Dia tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi warna kulit kita jadi terlihat sama. Kau menghinaku? Tanya Sean tak terima dengan Sean yang selalu menganggap warna kulit sebagai alat untuk menyerangnya. Tidak, memang faktanya begitu. Luarnya saja, ingin lihat bagian dalamku. Mari kita buktikan, jika aku lebih bening darimu. Sialan, kau mau apa keparat? Tanya Sean panik lantaran Sean hendak membuka resleting celananya. Aku ingin kau membuka matamu, Zean. Kesal saja dari dahulu Sean kerap menyentil warna kulitnya. Padahal tidak jauh berbeda sebenarnya. Zean, cukup, ada istri dan mertuaku di sana. Gila. Bersambung.